Ya, Anda kembali menyaksikan di Bola Liar dan sudah bergabung di studio Pak Groseno. Selamat datang Pak. Macet ya tadi ya. Macet Pak. Baik, saya ke Pak Binsar dilanjutkan. Kalau misalnya ada surat pembatalan dakwaan, apakah artinya kasus ini ditutup, stop? Oh, tidak ya. Untuk saya sampaikan dulu secara singkat, di sini tidak ada soal masalah kalah menang. Tetapi ada satu prinsip dasar hukum negara kan, negara hukum. Supaya kita berpikiran ada di sini equality before the law. Jadi asas persamaan tanpa memandang itu apakah pejabat, ya orang kaya dan orang miskin sama di depan hukum. Nah, jadi sesuai judul Jokowi tak jadi sidang, apakah stop? Tidak. Karena? Kalau menurut saya alasan ada satu solusi upaya hukum, perlawanan Fairjet naik banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Ya terkait dengan eksepsi tersebut. Jadi bukan berarti itu ada perbaikan surat dakwaan seperti yang dibilang oleh Pak Abang tadi, tidak ada istilah surat dakwaan diperbaiki. Tetapi lewat pengadilan. Berarti di PN selesai, Pak? Di PN selesai? Tidak. Tidak. Jadi di Pengadilan Tinggi lah ini nanti selesainya. Berarti dilanjutkan di Pengadilan Tinggi Pengadilan ya? Tinggi nanti tidak dapat tidak menerima daripada eksepsi kuasa hukum daripada tim Dr. Tifa atau tidak. Kalau misalnya ini tidak diterima, berarti Pengadilan Tinggi akan membatalkan putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dan yang berlaku akhirnya adalah putusan Pengadilan Tinggi karena dia akan mengadili sendiri dengan memerintahkan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk memeriksa pokok perkara. Jadi yang berlaku adalah putusan Pengadilan Tinggi. Terkecuali kalau Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nanti menolak atau katakan menguatkan putusan sela daripada PN Jakarta Timur. Nah ini baru bahaya, bumerang. Mungkinkah ini akan stop? Ini yang akan kita diskusikan. Nanti saya akan coba saya ke Bang Sang Haji. Kalau menurut Pak Binsar tidak akan di stop. Memang secara putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam ratio decidendi atau pertimbangan hukumnya, hakim tidak merujuk pada pasal 75 ayat 4, yaitu surat dakwaan bisa dibuat kembali atau diperbaiki. Jadi hakim tidak merujuk ke situ. Makanya kemudian amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur adalah membatalkan surat dakwaan. Dan tidak ada perintah kepada jaksa penuntut umum untuk menggunakan pasal 75 ayat 4, yaitu terhadap putusan pengadilan negeri, jaksa penuntut umum bisa memperbaiki surat dakwaan. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Binsar tadi, menurut saya itulah sebenarnya kaidah hukum yang diatur dalam pasal 206 ayat 4. Bahwa terhadap putusan pengadilan negeri yang membatalkan surat dakwaan, maka disediakan satu langkah hukum, yaitu berupa perlawanan atau resisten. Ya. Mungkin bukan Fairjet ya, karena Fairjet itu kan adalah putusan dalam perdata ya. Fairjet itu lahir karena adanya putusan first take. First take itu adalah ketika gugatan perdata dilakukan antar para pihak dan salah satu pihak tidak hadir dalam persidangan, maka kemudian majelis hakim mengeluarkan putusan first take. Nah, kemudian upaya hukum terhadap putusan first take itu adalah Fairjet. Saya kira itu ranah hukum perdata. Tetapi di dalam ranah hukum pidana, yang dimaksud dalam pasal 206 itu adalah lakukan perlawanan atau resisten dan beberapa perkara yang sebetulnya juga mengikuti pola yang sama seperti yang disampaikan oleh Pak Binsar, dan saya dari awal konsisten terhadap argumentasi hukum itu gitu ya, meskipun dari kubu sebelah itu kemudian memandang bahwa interpretasi mereka adalah jaksa bisa menggunakan pasal 75 ayat 4 meskipun itu tidak ada dalam amar putusan. Nah, saya ingin mengambil 2 contoh kasus yang paling menarik. Yang pertama terkait juga dengan kasus Pak Jokowi, namanya Yulianus Paungana, seorang terpidana yang kemudian baru mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo
pada saat tahun 2016 kasusnya diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kuasa hukumnya adalah Profesor Yusril Iza Mahendra yang saat ini jadi menteri. Eksepsinya diterima. Eksepsi diterima, surat dakwaan dibatalkan. Karena saat itu terdakwa Dr. Julianus Paungana itu didakwa dengan Undang-Undang ITE pada saat dia mengunggah foto Pak Jokowi dengan Nikita Mirzani dan dia membuat suatu hashtag di Twitter dan kemudian di dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan justru eksepsinya diterima sehingga surat dakwaannya ditolak. Nah, apa yang dilakukan jaksa? Karena amar putusannya adalah hanya menolak dan tidak memberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk memperbaiki surat dakwaan, maka langkah yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan saat itu adalah melakukan perlawanan ke Kejaksaan Tinggi DKI. Artinya? Dan kemudian perlawanannya diterima. Sehingga jaksa penuntut umum melakukan dakwaan kembali. Jadi artinya dalam perkara ini, izin Pak Binsar memang benar. Harus dulu jaksa melakukan perlawanan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur melalui Pengadilan Tinggi DKI. Kemudian nanti dilihat apakah dalil-dalil jaksa penuntut umum itu kuat nggak? Karena gini, kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Timur kalau kita dengar secara komprehensif, meskipun saya yakin salinan putusannya belum diterima, karena saya juga hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Timur bersama Mas Roy, itu ada dua asas yang dilanggar oleh jaksa penuntut umum. Yang pertama adalah asas legalitas dan yang kedua adalah asas lex temporis delicti. Kenapa asas legalitas dilanggar? Karena dengan mengkombinasikan atau mendakwa terdakwa Butiva dan Mas Roy dengan dua rezim undang-undang pidana yang berbeda, yaitu KUHP lama Wetboek van Strafrecht dan kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ini dianggap oleh hakim ini justru memberikan tidak kepastian hukum gitu. Makanya ini tidak mencerminkan asas legalitas. Asas yang kedua adalah Jadi asas lex konstruksi temporis perkaranya delicti. terlalu dipaksakan kemarin. Yes, good. Asas lex temporis delicti yaitu apa? Dakwaan jaksa penuntut umum terhadap Butiva dan Mas Roy ini sama. Dakwaannya kombinasi, ada 4 dakwaan. Yaitu dakwaan pertama itu primer subsidiar pasal 434 dijuntokan dengan pasal 441, dijuntokan lagi dengan pasal 261. Kemudian dakwaan subsidiarnya itu adalah pasal 433, dijuntokan dengan pasal 441, kemudian dijuntokan dengan pasal 126. Kemudian dakwaan ketiga, dakwaan kedua yang primer itu pasal 434. Kemudian dakwaan kedua yang subsidiar pasal 310. Nah, ketika perlawanan dilakukan oleh Pak Al-Katiri terhadap pasal 310 yang disisipkan dalam dakwaan kedua yang subsidiar, ini mencerminkan bahwa jaksa menggabungkan dua rezim undang-undang yang berbeda sehingga ini yang disebut baik. menimbulkan Bang Firman, konstruksi perkaranya yang terlalu dipaksakan kemarin katanya, Bang. Ya, kalau kami melihatnya ini terkait dengan pasal 75. Tadi kan disampaikan batal demi hukum gitu kan. Di situ sampaikan pada ayat 4 ya, dalam hal surat dakwaan batal demi hukum, sebagaimana ayat 3, hakim memberikan kesempatan 1 kali kepada penuntut umum untuk memperbaiki dan mengajukan kembali. Jadi saya kok percaya ya, tapi kita lihat lah nanti, karena ini kan sebenarnya domainnya jaksa penuntut umum ya. Kami penasihat hukum kan hanya mencermati dan melihat. Dan tentu sebenarnya yang tadi saya sampaikan, karena hari ini adalah dalam sisi masa peralihan, sebenarnya jaksa ingin menyajikan ada 2 nih. Dan jaksa ingin menyampaikan kepada hakim, tetapi hakim menilai karena dilakukan perlawanan oleh advokatnya Butiva, hakim menerima perlawanan itu. Oke, jaksa perbaiki karena mana nih? Sebenarnya jaksa ingin menyajikan dua-duanya. Ini loh, ada 2 pasal ya kan. Nah, refer kepada pasal 75 ayat 4 tadi, maka ketika itu batal demi hukum, itu exactly loh bahasanya, batal demi hukum, maka diberikan kesempatan untuk memperbaiki. Dan saya pikir jelas kok di situ disampaikan memang ada 2 rezim dengan delik yang sama, ya, kejadian yang sama. Artinya sekali lagi ini adalah semata-mata jaksa ingin menyajikan adanya dua pidana yang sama, ya gitu ya, dan memberikan ini untuk diputuskan oleh hakim. Tapi hakim menerima perlawanan tadi dari advokatnya Butiva, dan sehingga jaksa harus melakukan perbaikan. Tidak ada yang dipaksakan karena tentu kan gampang kok ini. Ini kan Butiva mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu, seperti itu ya. Dan kita juga sudah lihat lah, kita kan juga nggak buta ya, kita juga tidak tutup mata gitu kan. Tinggal kita buktikan saja mana kepalsuannya, kan seperti itu. Jadi pembahasan ini sebenarnya kita harus mulai kepada Butiva dan Mas Roy, apa sih yang kamu bilang ini palsu? Orang di luar sana semua udah mengatakan ini asli. Pak Jokowi sendiri sudah menyajikan ini. Butiva, Pak Roy, dan teman-teman yang lain yang ada sudah juga kemarin mengatakan ini palsu, sekarang mengatakan ini asli, sudah melihat ijazah itu. Jadi
Apa? Nah, tinggal kita sekarang bahas nih. Jadi agendanya sebenarnya adalah Pak Jokowi akan kembali lagi setelah dakwaan ini nanti disidangkan kembali, dan kemudian kita akan lihat apa sih yang dibilang palsu. Jadi itu sebenarnya bahasan yang harus kita Oke, baik. Soal bukan yang kepalsuan, lain, gitu. Pak Ugro, kalau dilihat selain pencampuran dua rezim hukum, ini perlawanan dari pihak Dr. Tifa mengatakan bahwa menyoal kesalahan objek dakwaan bahwa objek yang dikaji aset digital internet milik orang bernama Dian Sandi kan kemarin. Nah, jadi bukan fisik ijazah Jokowi dinilai salah sasaran. Dakwaan terhadap Dr. Tifa lemah dan harus bebas demi hukum menurut Anda atau tidak? Pak Ugro. Ya, dari awal sebetulnya perbuatan apa sih yang sebetulnya dituduhkan ini? Perbuatan pidana apa, tidak pidana apa yang dituduhkan? Kalau berawal dari pasal 310, 311, kemudian ya KUHP lama, kemudian oleh KUHP baru dinyatakan pasal 433 dan 434, ini kan kita mengacu kepada pasal 3 ayat 1 KUHP yang baru. Yang diblokkan kan KUHP yang baru di situ. Kecuali ada di KUHP lama, peraturan itu lebih menguntungkan seperti itu. Kemudian juga di pasal 361 KUHP yang baru, yaitu huruf D. Jadi kalau huruf A kan yang pada saat penyidikan dan penuntutan menggunakan hukum acara pidana yang lama. Tapi di huruf D itu pada saat persidangan menggunakan KUHP yang baru dan KUHP yang baru di situ. Jadi memang ini masa transisi ini membuat penyidik dan penuntut harusnya jeli, ya kan? Nah, saya kembali tadi kalau perbuatannya tadi katakan pencemaran nama baik dan fitnah berkaitan dengan dugaan masalah ijazah palsu. Yang harus dibuktikan jangan dibawa ke undang-undang ITE dulu. Cukup undang-undang KUHP tentang pencemaran nama baik dan fitnah tadi. Nah, kalau ini dibuktikan kan sebenarnya tidak terlalu sulit. Karena melebar ke pasal undang-undang ITE atau tindak pidana khusus seperti itu, akhirnya ya saya yakin hakim pun begitu membaca dakwaan tadi, pusing saya aja dari awal juga pusing seperti itu gitu. Ini mana yang mau diterapkan seperti itu. Jadi cukup penyidikannya kalau misalnya saya sebagai penyidik dari awal itu, apa sih penelitian yang dilakukan oleh Dr. Tifa, apa sih penelitian yang dilakukan oleh si Mas Roy dan Rismond. Nah, ini coba dibuka dulu, panggil pakar. Oh, ini penelitiannya memang harus diuji dengan secara akademis dengan penelitian yang lain seperti itu. Kalau sudah diuji kan terbukti nggak bahwa penelitian itu betul. Kalau tidak betul ya baru ada unsur-unsur kaitan dengan pencemaran nama baik dan fitnah seperti itu. Jadi sekali lagi wajar kalau muncul putusan sela seperti yang kemarin di putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhadap berkas perkara dakwaan yang diajukan oleh jaksa terhadap berkas perkara Dr. Tifa seperti itu. Oke, jadi Bang Edi, yang harus dibuktikan lebih dulu adalah isu ijazahnya Pak Jokowi. Atau menurut Anda, memang ini soal pencemaran nama baik dulu gitu. Mana duluan? Ya, saya kira kan ini kan yang dipersoalkan dalam ini adalah masalah pencemaran nama baik ya. Itulah sampai sekarang sehingga Tifa dan juga Roy Suryo menjadi tersangka karena pencemaran nama baik. Karena sebelumnya sebetulnya sudah dilakukan pembuktian misalnya, bukan pembuktian, sudah melalui proses termasuk juga hasil puslapor ya di Mabes Polri, kemudian juga termasuk juga keterangan kalau kita lihat keterangan daripada rektor UGM ya, yang menyebutkan bahwasanya ijazah Jokowi ini adalah asli ya, artinya demikian ya. Kemudian yang jadi persoalan adalah belakangan ini termasuk juga kemarin ada putusan yang menyebutkan bahwa hakim mengabulkan ya apa yang menjadi eksepsi ya daripada Tifa ya, kawan-kawan Tifa. Kemudian kita harus melihat bahwasanya dan kita menghormati apa yang menjadi putusan hakim. Namun demikian kalau kita lihat ke belakang adalah kita melihat bahwasanya semua berkas perkara dari awal sampai akhir itu banyak sekali. Bahkan kalau kita lihat juga sudah berulang kali ini berkas sampai bolak-balik ya antara kejaksaan dan juga kepolisian. Dan itu kenapa dilakukan? Karena agar pemberkasan ini lengkap semua hingga tidak ada persoalan ketika ini diajukan seperti saat ini. Makanya kita kemarin melihat bahwasanya
agak heran juga kenapa tiba-tiba ada cacat dalam dakwaan ya. Padahal sebetulnya kalau lihat berkas perkara yang disampaikan oleh penyidik kepolisian di sini adalah sudah sangat lengkap ya. Saya melihat selama saya ada di kepolisian, ini adalah merupakan berkas perkara yang sangat lengkap sekali, termasuk di situ adalah ada pemeriksaan puslapor, ada semua lengkap di situ, berita acara apa namanya para saksi. Tapi kenapa putusan selanjutnya bisa membatalkan dakwaan seperti itu, Bang? Ya, itulah yang menjadi, makanya ini adalah putusan daripada hakim ya, tentu ini akan menjadi ya masukan kepada jaksa, dan saya berharap seperti yang disampaikan oleh Pak Firman bahwasanya diharapkan kepada jaksa bisa menyusun kembali atau bisa memperbaiki ya apa yang menjadi masukan daripada hakim ya, karena tadi disampaikan bahwasanya apa namanya apa tadi Rezim? enggak apa namanya dakwaan ya, dakwaan tadi bahwasanya dakwaannya dikabulkan ya, diperbaiki ya. Saya kira itu tadi maksudnya, sehingga kita harapkan ke depan itu jaksa bisa memperbaiki kemudian bisa diajukan kembali. Memang yang jadi masalah adalah itu harus dari awal ya, seperti apa yang disampaikan oleh Hakim. Oke, baik Bang Firman. Saya tambahin dikit Ilona, bahwa memang kemarin ya pada saat saya putar juga video sehabis putusan tersebut dibacakan ya, ini tambahan buat Pak Binsar ya, bahwa memang pada saat itu hakim bertanya kepada penuntut umum bisa menggunakan ketentuan pasal 206 ayat 4 dan untuk melakukan perlawanan atau akan menggunakan pasal 75 ayat 4 di KUHP pada detik 155.13 sampai Kompas. Saya melihat dengan seksama, oh ditanyakan setelah diputus. Bisa menggunakan 206 pasal 4 atau menggunakan pasal 75 ayat 4. Ya, Pak Tarigan gini, putusan itu harus dibaca bukan seperti itu, bukan setelah sidang Anda selesai. tidak bisa mengomentari putusan. Putusan itu harus dibaca secara hakim komprehensif. menyampaikan seperti itu yang ketika dia ditanya, ini kan yang berperan antara hakim dan jaksa, saudara. Cara membaca mengatakan tidak. Cara membaca putusan bukan begitu. Iya kan? Gini. Bahwa tidak ada, tidak ditanyakan sama hakim. Gini. Jadi sekali lagi saya sampaikan kita landasannya adalah kita putusan harus ya. betul-betul mencermati suatu perjalanan yang namanya persidangan sampai betul-betul batas akhir. Oke, Dan saya itu jelaskan. ditanyakan oleh jaksa. Oke, Bang Ade. Kenapa Anda bisa bantah? Bang Ade, bahwa gini. tidak bisa menggunakan pasal 75? Kan question mark. Gini. Anda hakim atau jaksa? Oke, udah selesai belum? Ya, pertanyaannya begitu kan? Oke, kalau udah selesai saya jelaskan kepada Anda. Iya. Jadi putusan Anda itu nggak bisa, harus Anda. dibaca secara komprehensif. Namanya putusan itu harus dibaca dari mulai dasar pertimbangan, kemudian dibaca dengan amar. Jadi jangan baca putusan setelah amar selesai, baru kemudian Anda melihat peristiwa apa yang terjadi setelah amar. Jangan begitu. Putusan itu dilihat dari pertimbangan, kemudian amarnya. Pertimbangannya jelas, hakim tidak mempertimbangkan pasal 75 ayat 4 yang tadi saudara sampaikan ya. Boleh diulang kembali, boleh diulang kembali kalau saudara tidak percaya. Kemudian yang kedua, dalam amarnya tidak diperintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk memperbaiki. Ya, untuk memperbaiki. Saya ambil contoh kepada saudara ya. Ini perkara paling besar ini, perkara korupsi. Tahun 2024 ada seorang hakim namanya Ghazal Basaleh. Kemudian diadili oleh KPK. Pada saat kita mengambil satu ini saya mau perbandingan. Intinya saya mau memberikan contoh saya kepada cuma Anda. mau menyampaikan kepada publik bahwa wahai publik, hari ini teman-teman mahasiswa kita hanya ingin menyampaikan bahwa hakim pada saat setelah membacakan putusan mempertanyakan mau menggunakan Bang Ade, ayat 4 atau itu pasal 75 ayat 4. Itu di tingkat pertama. Saya kira ini debatnya sudah terlalu jauh. Masuk ke dalam putusan yang dijatuhkan oleh hakim kemarin adalah putusan sela yang bukan pokok perkara. Iya betul. Jadi ini eksepsi. Putusan eksepsi itu gini, perkara pidana itu terdiri dari pokok perkaranya, pidananya, dan sisi formalnya. Umpamanya penyusunan dakwaan, pemeriksa proses dari penyidikan dan sebagainya. Nah, itulah yang diputuskan oleh eksepsi, oleh putusan sela. Jadi belum masuk ke dalam pokok perkara, tetapi cara menyusun dakwaan. Nah, itu yang diadili oleh
apa namanya oleh putusan sela itu. Dilihat bahwa dakwaannya itu belum sempurna. Jadi jaksa masih bisa mengajukan Boleh, masih bisa. Masih bisa Walaupun ditangani. disebut batal demi hukum, Oke. alternatifnya dua, bisa mengajukan keberatan ke pengadilan tinggi, Betul. melawan putusan, atau memperbaiki dakwaannya. Memperbaiki maksudnya? tidak Pengadilan bisa. negeri. Iya. Oh. Tidak Perbaiki bisa. dakwaannya, Saya dengar dulu. dimasukkan lagi. Saya yang bersidang, saya lebih tahu lah. Kemudian saya nggak lihat Ade ada di ruang sidang, tapi Gofur dari awal ada. Jadi dia mengikuti, saya pikir ya. Prof Kan Firman ada, ditonton, Prof kan Firman. ditonton, Prof ada. Kan ditonton. Sebentar. Gini Bung. Bung, kita ini menonton, masyarakat ini Saya menonton. akan jelasin. Jadi begini, tadi kan Lucu dikatakan di dalam pertimbangan ini tidak menyinggung itu. Yes. Setelah diputus, apakah itu masuk dalam kesatuan? Itu hanya pertanyaan di luar itu informal, gitu loh. Setelah diputus, tidak ada di dalam konsideran, betul Gofur? Betul. Satu, Betul. ya kan? Kedua lagi, saya katakan tadi di kepolisian, baik yang di Barreskrim maupun di Polda, tidak pernah mengatakan ijazah asli, tidak pernah. Dia kemarin itu sudah dijelaskan bahwasannya ijazah itu identik dengan sana. Ya, identik itu bukan berarti asli. Dan itu sudah disampaikan oleh apa Sebentar, rektor. saya mau tanya Kalau sama- misalnya apa? Saya mau tanya sama Prof. Ya. Kalau palsu sama palsu identik nggak? Ya palsu orang palsu, Lah, saya iya. asli. Lah, iya, lain. Masalahnya gini, Palsu kan sama sudah ada palsu penjelasan nggak dari identik. rektor. Mereka Kita tidak hanya ada penjelasan memberikan- dari rektor. Terus Sebentar. mau siapa percaya lagi? Rektor, Harus percaya Sebentar, sama Iya, penghargaan rektor diri. yang mengeluarkan Penghargaan itu. diri yang harus dipercaya. ini ijazah itu adalah Karena pembuktian dia yang nyata. peneliti, Bukan pembuktian kan peneliti telinga. publik. Berkali-kali kalian ya. saya katakan, Ya kan? rektor Peneliti apa dia? Oh, iya. hanya menarasikan bahwa dia pernah kuliah, Peneliti pernah apa? punya ijazah. Tidak pernah sekalipun menunjukkan, ini loh ijazahnya. Dengar. Walaupun Ini belum masuk ijazah ini. Belum masuk ijazah ini. kan pembuktian mata. Saya dulu, Ibu Seperti Lona. orang ditanya SIM, Bro. Tanya SIM. Bang Tahu Katri, nggak tunjukkan SIM-nya? Tanya polisi yang buat, kan nggak lucu. Ya tunjukkan dong. Lah ini masalahnya. Rektor saya tidak pernah dengar, tidak pernah lihat, rektor itu menunjukkan ijazah. Bahkan teman-temannya dulu menunjukkan ijazah 20 orang berjejer. Inilah Ini susahnya. loh, Ini kan kan otoritas. Iya. Ini otoritas yang Ini ngomong fakta. gitu loh. Sama Masa dia ada bilang. KTA Ini loh, ijazahnya Kompas, Jokowi wartawan, terus ditanya ini sama KTA-mu dari dengan mana? kami. Kompas bilang itu Itu KTA fakta. kami. Terus ini bukan KTA. Ini Kompas bukan retorika, lucu. ini fakta. Enggak, Baik, gini loh. coba Saya bisa. tidak Jokowi Ya. tidak Dari mana? ijazah Terima kasih. Jawab. Ini jangan Ya. debat. Bang Katri Tidak, dulu. karena dia mengatakan Supaya jangan terlalu Iya. jauh ya. Iya, Saya karena- kembali fokus kepada apakah perkara ini akan bakalan stop kan ini. Iya. Nah, saya katakan tadi tidak melalui upaya hukum banding perlawanan itu. Sepakat. Yang menjadi masalah apabila pengadilan tinggi menguatkan putusan sela PN Jakarta Timur. Sepakat. Ini baru kacau. Mungkinkah ini perkara ini akan stop sementara surat dakwaan jaksa penuntut umum dengan dakwaannya yang berlapis tadi pasal 433, 434 and so on telah diberlakukan. Nah, kalau soal ketidakcermatan seperti tadi yang dibilang Abang bahwa di dalam putusan eksepsi ini memang tidak masuk kepada pokok perkara ya. Ya. Akan tetapi di dalam surat dakwaan itu pasti sudah disusun sedemikian rupa secara cermat, jelas, lengkap itu. Inilah nanti yang akan diperiksa oleh pengadilan tinggi ya. Ini kan kecil. Ini- Kalau diterima pengadilan tinggi Anda bilang kacau. Kenapa? Apa alasannya? Ya, kalau ini sampai ditolak Ah, perlawanan itu artinya menguatkan putusan sela PN Jakarta Timur, ini kacaunya apa? Seolah-olah percumalah surat Dakwaan, dakwaan dan laporan daripada lapor. Pak Jokowi terkait dengan pencemaran nama baiknya dan fitnah. Untuk diketahui kenapa muncul dakwaan-dakwaan pasal pencemaran dan fitnah itu, kan karena merasa ya seperti yang diatur dalam pasal 90 ayat 3 huruf B KUHP itu, untuk mengetahui seseorang itu ditetapkan sebagai tersangka haruslah dilihat
kasusnya. Kasusnya itu apa? Ada si Roy dan si Tifa itu meneliti. Ya. Kan itu, meneliti fotokopi ijazah Pak Jokowi. Betul. Dan bukan aslinya. Dan itu disebarluaskan lewat medsos. Kan Betul. begitu. Betul. Nah, betul sekali, Pak. disinilah terjadi pencemaran dan fitnah itu. Karena belum pasti Betul. ijazah itu asli atau tidak. Ya. Nah, inilah yang mengakibatkan adanya dakwaan tersebut dan dilaporkan oleh Pak Jokowi. Nah, kalau sampai ini gara-gara hanya putusan sela atau eksepsi membatalkan semua itu kacau. Tidak bisa. Ya. Saya sebagai hakim yang sudah berpengalaman di atas 36 tahun, tidak pernah terjadi ini. Nah, jadi disinilah nanti harus cermat dan jelas pengadilan tinggi DKI untuk memberikan membatalkan putusan PN Jakarta Timur dan mengadili sendiri dan memeriksa pokok perkara. Menurut saya, Pak, Ya. solusinya itu cuma satu, memperbaiki dakwaan. Itu Ya. aja Tidak sebenarnya. bisa diperbaiki. Betul ya. Harus melalui perlawanan. Iya, betul. Itu aja sebenarnya yang harus diperbaiki. Nggak bisa Karena lagi. yang diputuskan secara eksepsional adalah Dengar sedikit lagi. membatalkan tangguh. dakwaan. Dan biasa itu ada ketidakcermatan, kekurangan formal, itu aja. ketidakjelasan. Iya. Setelah sudah Betul. pemeriksaan Terlalu pokok jauh. perkara nanti di pengadilan, Bang Fikar. hakimlah yang akan menilai seperti apa itu. Ya. Ya. Sebentar. Ya, terima kasih. Saya kalau boleh nanggapi, kan kami yang melawan, yang membuat perlawanan. Ya. Kami melihat dakwaan itu memang tidak cermat, memang obscurable dan sebagainya. Saya berikan contoh. Wajar. Saya sebutkan. Wajar. Karena pihaknya. bukan manusia. Bukan, diantaranya. Tapi hakim yang akan Kami menilai mulai dari awal, contohnya salah satu yang kita angkat yaitu restoratif justice. Itu kita angkat di situ. Ya, tapi kan itu masuk pokok perkara, bukan pada... Bukan pokok perkara, tapi formilnya yang kita angkat. Yang kita angkat formilnya. Karena di dalam restoratif justice itu kan salah satu mekanisme Tidak harus menjadi ada persoalan pencabutan itu, Pak. laporan. Bukan Pencabutan persoalan itu, Bang. Tapi hakim nanti Enggak, akan Pak. mempertimbangkan itu menjadi Itulah masuk aja ke diantaranya. eksepsi. Makanya Eksepsi aja, kita Mas. lawan. Terima oleh hakim. Ya.